Selamat datang di Mamang Horor, tempat di mana cerita horor hidup dan mengintai di setiap sudut. Siapkan dirimu, karena malam ini, kita akan menyelami kisah yang tak akan pernah kamu lupakan. Bayangkan, malam sunyi di Yogyakarta, lampu jalan berkelip lemah, dan seorang polisi melaju sendirian menembus kabut. Tiba-tiba, seorang gadis muncul dari kegelapan. Wajahnya pucat. Bibirnya gemetar. Ia hanya berkata, "Antarkan aku." Tanpa tahu, bahwa tumpangan itu adalah awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah selesai. Apa yang sebenarnya terjadi di jembatan Gondolayu? Siapa gadis itu? Dan, kenapa ia selalu minta turun di tempat yang sama? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, tuliskan sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga sholawat itu kelak menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat berarti. Bukan hanya mendukung konten, tapi juga menjadi amal jariah yang akan terus mengalir hingga akhir hayat. Malam itu, langit Jogja terasa berat. Awan menggantung, menyimpan rinai hujan tipis yang turun diam-diam. Jam sudah menunjukkan pukul 19.05 saat Sersan Aryono menerima panggilan mendadak dari markas. Suara atasannya berat dan tegas. "Aryono, antar surat ini ke Kapolsek Prambanan. Harus malam ini juga." Tanpa banyak tanya, Aryono menyalakan motornya dan berangkat. Ia sudah terbiasa bertugas malam. Tapi entah kenapa malam itu terasa sunyi sekali. Jalanan godean yang biasanya ramai, kini lengang. Toko-toko sudah menutup, lampu-lampu gang menyala redup, dan kabut tipis mulai turun. Helm menempel erat di kepalanya. Jaket tebal tak mampu mengusir rasa dingin yang menusuk dari arah utara. Motor melaju stabil melewati kali Koud yang menghitam. Suara mesin menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di tengah gelap. Ia sempat singgah di warung kopi kecil dekat kantor pos, meneguk kopi hitam hangat sambil menunggu hujan reda. Pemilik warung, Pak Mitro, sempat berkata pelan, "Ndak usah kelamaan di jalan, Yon. Malam ini hawane ora apik." Aryono hanya mengangguk. Ia pikir, itu hanya kekhawatiran orang tua biasa. Tapi tak ada yang tahu, malam itu akan menjadi malam yang tidak pernah bisa ia lupakan. Saat surat sudah diantar dan ditandatangani di Prambanan, Aryono segera pulang. Motor dipacu melewati jalur yang sama. Langit makin pekat. Kabut turun lebih rendah. Jalanan jetis yang ia lewati terlihat kosong, hanya cahaya lampu oranye tua yang memantul di jalanan basah. Saat itulah, semuanya berubah. Suara mesin motor meraung pelan saat Aryono melewati kawasan jetis. Udara makin dingin, dan kabut mulai menutupi pandangan lebih dari 5 meter ke depan. Lampu jalanan berkelip, menyala lemah seperti hendak padam. Di antara temaram lampu, tepat di dekat percetakan Tua Kalitirto, Aryono melihat sosok seorang gadis muda. Ia berdiri di sisi kiri jalan, di bawah tiang lampu yang remang. Rambut panjangnya terurai basah. Wajahnya tertunduk. Tubuhnya menggigil. Ia mengenakan pakaian putih mirip seragam perawat rumah sakit. Aryono memperlambat laju motor. Rasa iba muncul seketika. Tak mungkin membiarkan seorang perempuan sendirian malam-malam begini. Begitu ia mendekat, gadis itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya pucat. Bibirnya gemetar. Tapi suaranya terdengar jelas, seolah langsung menembus helm Aryono. "Pak, saya boleh numpang sampai kota?" Tanpa pikir panjang, Aryono mengangguk dan memiringkan motornya. "Naik aja cepat," katanya. Gadis itu naik ke boncengan. Ringan. Sangat ringan. Tak terasa ada tekanan pada motor, seolah yang naik bukan manusia. Tapi saat itu, Aryono hanya berpikir, mungkin dia terlalu kurus. Mereka kembali melaju ke arah pusat kota. Jalanan makin sepi. Dan sejak gadis itu naik, Aryono mulai merasakan sesuatu yang janggal.
Gadis itu tak berkata apapun. Tak memperkenalkan nama. Tak mengucapkan terima kasih. Bahkan saat Aryono bertanya, "Kamu dari mana? Rumahmu di mana?" Tak ada jawaban sama sekali. Ia hanya diam. Dan dari arah punggungnya, hawa dingin mulai merayap. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang seolah mengalir ke tulang. Dingin yang membuat bulu kuduk Aryono berdiri meski ia mengenakan jaket tebal. Ia mencoba menoleh sedikit. Tapi entah kenapa, lehernya terasa berat. Dalam hatinya mulai tumbuh rasa gelisah. Ia mencoba melirik lewat kaca spion. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Mata gadis itu bukan menunduk, tapi menatap lurus ke spion, ke arah mata Aryono. Tatapan itu kosong, dingin. Tak ada cahaya hidup dalam sorot matanya. Dan bibirnya menyungging senyum tipis yang tidak wajar. Senyum yang tidak membawa kedamaian. Aryono buru-buru memalingkan mata dari spion. Tapi motor harus terus melaju. Tak mungkin ia berhenti di tengah jalan. Apalagi jalan itu gelap dan jauh dari pemukiman. Hanya satu hal yang terlintas di pikirannya. Ia harus cepat sampai jembatan Gondolayu. Motor terus melaju membelah kabut malam. Setiap detik berlalu terasa semakin panjang. Aryono berusaha fokus ke jalan, tapi pikirannya mulai kacau. Gadis di belakangnya masih membisu. Tak bergerak. Tak bergeming. Namun hawa dingin yang menjalar dari arah boncengan terasa semakin nyata. Dingin itu seperti menghisap hangat tubuhnya perlahan-lahan. Lehernya kaku. Tengkuknya terasa ditusuk. Bahkan jari-jari tangannya mulai mati rasa. Jalanan yang dilewatinya mulai tampak asing meski seharusnya ia hafal setiap belokan. Lampu jalan semakin jarang. Dan di setiap tikungan, angin berdesir membawa bisikan pelan yang tidak jelas berasal dari mana. Dari balik helm, napas Aryono terdengar berat. Ia mulai membaca doa pelan-pelan. Tapi saat menyebut nama Allah, dadanya justru terasa sesak. Ia terdiam. Menelan ludah. Tak bisa. Lidahnya seperti tergigit sendiri saat ingin melafalkan sholawat. Ia mencoba bertanya sekali lagi. Suaranya nyaris gemetar. "Sudah dekat, ya? Mau turun di mana, Mbak?" Tak ada jawaban. Hanya suara motor. Dan hembusan napas dari belakangnya yang dingin, lembut, dan tak seperti napas manusia. Aryono mulai panik dalam diam. Ia menoleh sekilas ke kaca spion. Gadis itu kini menunduk, tapi bahunya berguncang pelan. Seolah menangis. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipinya yang putih pucat. Namun yang membuat Aryono semakin merinding, adalah suara kecil yang akhirnya terdengar. "Saya hanya ingin pulang." Suara itu pelan. Serak. Seperti suara yang sudah terlalu lama terpendam dalam sepi. Aryono tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mempercepat motornya, berharap segera mencapai titik terang di jembatan depan. Tapi kabut makin tebal. Dan dari spion, ia melihat satu hal lagi. Bayangan tangan gadis itu. Bukan mencengkeram pinggangnya, melainkan menggenggam erat besi belakang motornya, dengan jari-jari yang panjang. Dan kukunya tajam dan menghitam seperti arang. Aryono hampir kehilangan keseimbangan saat motor melewati tikungan terakhir. Namun dari kejauhan, lampu di atas jembatan Gondolayu mulai tampak. Dan di detik itu, gadis itu bicara sekali lagi, dengan nada datar dan pelan. "Turunkan saya di sini saja." Aryono buru-buru menarik tuas rem. Motornya melambat, roda berdecit di atas jalan basah. Motor berhenti perlahan di sisi jalan, tepat sebelum memasuki jembatan Gondolayu. Kabut masih bergelayut rendah. Udara pekat dengan aroma sungai dan dedaunan basah.
Aryono memutar tubuhnya, menoleh ke belakang. Tangannya refleks mengangkat helm, berharap bisa melihat wajah gadis itu lebih jelas. Tapi, boncengan itu kosong. Tak ada siapapun di sana. Tak ada jejak. Tak ada suara. Tak ada sentuhan yang mengisyaratkan seseorang baru saja turun. Motor tetap berdiri tegak. Tak goyah. Namun kursi belakang yang basah tadi, kini kering. Seolah tak pernah ada seorang pun yang duduk di sana. Aryono mematung. Matanya menatap jalan kosong di belakang. Jantungnya berdebar liar. Keringat dingin mulai merembes dari pelipis. Ia menatap ke arah sekitar. Samping kanan jalan adalah jembatan tua dengan pagar besi berkarat. Sungai Ko di bawahnya mengalir deras, suaranya gemuruh di antara gelap malam. Cahaya lampu oranye menggantung di tiang tua, menyoroti kabut yang bergulung pelan. Aryono melangkah pelan, meninggalkan motornya. Ia berjalan ke arah pagar jembatan. Menatap ke bawah. Sungai itu tampak seperti jurang hitam tak berdasar. Dan di saat itu, dari sudut matanya, ia melihat bayangan. Bayangan seorang perempuan berdiri di ujung jembatan, membelakanginya. Rambut panjang. Gaun putih. Tubuh ramping. Persis seperti gadis yang ia bonceng tadi. Aryono hendak memanggil, tapi suaranya tercekat. Gadis itu menoleh perlahan. Dan wajahnya kosong. Bukan tanpa ekspresi. Tapi benar-benar kosong. Tak ada mata. Tak ada hidung. Tak ada mulut. Hanya permukaan putih halus seperti topeng porselen yang belum diukir. Seketika itu juga, tubuh Aryono gemetar. Ia mundur perlahan. Kakinya nyaris tak menjejak tanah. Saat ia memejamkan mata sejenak, berharap semuanya hanya ilusi. Dan membukanya kembali. Bayangan itu sudah hilang. Lenyap ditelan kabut malam. Seolah tak pernah benar-benar ada. Aryono bergegas kembali ke motor. Ia menyalakan mesin dengan tangan gemetar, dan langsung tancap gas meninggalkan jembatan tua itu. Namun perasaan aneh masih membekas. Di dalam hatinya, ia tahu. Yang ia bawa malam itu, bukan manusia. Dan jembatan Gondolayu menyimpan sesuatu yang belum selesai. Pagi harinya, matahari bersinar terang, seolah tak pernah ada kabut pekat yang menyelimuti malam sebelumnya. Tapi bagi Sersan Aryono, sinar pagi tak menghapus bayang-bayang yang masih membekas di benaknya. Ia duduk di warung kopi Pak Mitro, tempat yang sama saat ia singgah sebelum berangkat tugas malam. Tangan kanannya memegang gelas panas, tapi jemarinya masih gemetar. Pak Mitro menatapnya dengan alis mengernyit. "Yon, kamu kenapa? Mukamu pucat kayak ndak tidur semalam." Aryono menatap kosong ke jalanan. Lalu pelan, ia bercerita, dari awal hingga akhir. Tentang gadis berbaju putih. Tentang dingin di punggungnya. Tentang hilangnya sosok itu di jembatan Gondolayu. Pak Mitro mendengarkan dengan wajah serius. Tak sekalipun ia potong cerita itu. Setelah Aryono selesai, pria tua itu hanya menghela napas berat. "Aku udah curiga dari semalam, hawane bener-bener ora enak," gumamnya pelan. Lalu ia bercerita. Dulu, bertahun-tahun lalu, ada seorang perawat muda yang tinggal di daerah Jetis. Gadis yatim piatu, hidup sebatang kara. Ia dikenal pendiam tapi baik hati. Sampai suatu hari, orang yang hendak menikahinya, seorang pria berkuasa dan kejam, memaksanya masuk ke pernikahan yang tak ia inginkan. Gadis itu depresi. Beberapa hari setelah lamaran dipaksakan, ia pergi tanpa pamit. Dan ditemukan terapung di bawah jembatan Gondolayu, rambutnya terurai panjang, mengenakan seragam perawat berlumur darah dan lumpur. Sejak saat itu, warga sering melihat penampakan gadis berseragam putih di sekitar jembatan. Kadang duduk sendirian. Kadang berdiri menunggu. Tapi paling sering minta tumpangan.
Mereka yang boncengin dia biasanya ngerasa dingin. Terus dia ngilang pas sampai jembatan. Aryono terdiam. Semua yang dikatakan Pak Mitro persis seperti yang ia alami. Tak ada yang berbeda. Seolah cerita itu memang ditakdirkan untuk mengulang terus dan terus. Katanya, dia masih nyari jalan pulang, ujar Pak Mitro, menyesap kopi. Aryono tak berkata apa-apa. Dalam hati, hanya satu kalimat yang terus terngiang. Saya hanya ingin pulang. Malam harinya, saat ia kembali ke rumah dan membuka jaketnya. Di bagian belakang jaket, yang tak ia lihat sebelumnya, ada bekas basah seperti tangan. Bukan noda air biasa. Tapi, bentuk telapak tangan dengan jari-jari panjang. Dan di ujungnya, terlihat goresan samar seperti kuku. Aryono menatapnya lama. Matanya tak berkedip. Jantungnya berdetak pelan namun berat. Dan sejak malam itu, setiap kali ia melewati jembatan Gondolayu, walau siang sekalipun, ia tak pernah menoleh ke belakang. Tak peduli siapa yang memanggil. Tak peduli suara lembut yang berkata, "Pak, saya boleh numpang?" Malam telah berlalu. Tapi sebagian kisah, tak ikut pergi bersama Fajar. Seperti suara lirih dari seorang gadis, yang tak pernah benar-benar pulang. Cerita ini bukan sekadar kisah seram, tapi peringatan. Tentang bagaimana luka batin bisa menembus batas antara dunia dan akhirat. Tentang bagaimana pilihan hidup bisa meninggalkan jejak abadi, bahkan setelah tubuh tak lagi bernyawa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jangan pernah remehkan zikir dan sholawat dalam perjalanan. Karena dalam gelapnya malam, tak semua yang menyapa berasal dari dunia yang sama. Dan saat jiwamu mulai goyah oleh beban hidup, ingatlah janji Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Semoga kita semua terhindar dari jalan-jalan yang menyesatkan. Dan selalu diberi cahaya untuk pulang. Baik di dunia maupun di akhirat.